Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita bisa kembali lagi duduk di majelis ilmu. Semoga ini menjadi nilai ibadah yang mendatangkan ridha, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tadi sebagaimana telah disampaikan bahwasannya sore ini kita akan mengkaji surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, termasuk Makkiyah. Artinya apa? Turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Ya, tadi turunnya sebelum hijrah. Dia Makkiyah. Dan jumlah ayatnya ada 6. Ya, nama lain dari surat ini adalah Al-Muqashqishah. Ya, nama lainnya adalah surat Al-Muqashqishah. Kenapa dinamakan Al-Muqashqishah? Karena surat ini mubarri'atun minasyirki wan nifaq. Dia membuat kita berlepas diri dari kesyirikan dan kemunafikan. Jadi dengan membaca ayat ini, mengamalkan kandungannya, mengamalkan konsekuensinya, berarti kita telah berlepas diri dari kesyirikan dan kemunafikan. Makanya dinamakan dengan Al-Muqashqishah. Ya. Kemudian juga dikenal dengan suratul ibadah. Nama lainnya adalah surat Al-Ibadah. Karena Allah mengatakan, ya, wa la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah, di sini ada penyebutan ibadah, maka dinamakanlah dia suratul ibadah. Kemudian juga ada para ulama yang menyebutkan namanya adalah suratul ikhlas. Ya, hampir sama dengan qul huwallahu ahad. Karena mengandung intisari ya Islam, yaitu dakwah tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka dinamakan dengan suratul ikhlas. Ini nama lainnya, suratul ikhlas. Mungkin kita bertanya, apa korelasi antara surat Al-Kafirun ini dengan surat Al-Kautsar? Ada yang tahu? Dalam surat Al-Kautsar tadi Allah memerintahkan kepada Nabi untuk apa? Bersyukur. Ya, bersyukur atas nikmat yang begitu banyak kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadah yang paling agung itu adalah sholat 5 waktu. Ya, maka pada surat Al-Kafirun ini ada penegasan, ya, ada penegasan ulang tentang kewajiban atau perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Kalau dalam surat Al-Kautsar tadi mungkin secara isyarat aja tentang wajibnya ikhlas. Fasholli li rabbik. Salatlah untuk Rabbmu. Jadi ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala secara tersirat saja. Tapi dalam surat Al-Kafirun ini dengan tegas, dengan lugas dan jelas Allah ingin menyampaikan kalau ibadah itu harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah.
Makanya tadi dinamakan dengan surat Al-Muqashqishah karena menunjukkan kalau kita akan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan kufuran. Ya, jelas ini ya. Baik. Kemudian di dalam surat ini nanti teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memutus angan-angan orang-orang kafir ya, agar mereka itu disembah Tuhannya dan mereka menyembah Tuhannya kita, gitu kan? Tuhannya Nabi Muhammad menyembah Allah. Karena ada tawaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ya, saya sembah Tuhanmu dan kamu juga sembah Tuhan saya. Kalau ternyata yang benar itu adalah Tuhan saya, kamu dapat bagiannya. Tapi kalau yang ternyata benar itu adalah Tuhan kamu, saya dapat bagiannya, kata orang-orang kafir. Jadi dia ingin apa? Ingin menjadikan agama itu sama. Satu agama itu sama. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memutus keinginan mereka tadi. Bahwasanya Islam tidak akan pernah sama dengan agama-agama yang kufur. Islam tidak akan pernah sama dengan agama-agama yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ditegaskan di dalam surat ini, ya. Dan keutamaan dari surat Al-Kafirun ini kalau kita perhatikan, itu pertama disunnahkan untuk dibaca bersama surat Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas, itu ketika sholat sunnah qabliyah fajar. Sholat sunnah qabliyah fajar. Jadi sebelum sholat subuh itu kan ada sholat sunnah qabliyahnya. Dan itu Nabi nggak pernah meninggalkannya, teman-teman sekalian, jamaah sekalian. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Hatta faraqat dunya, sampai Nabi meninggal. Ya. Makanya di dalam hadis disebutkan ya, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fih. 2 rakaat subuh itu ya, qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Sekarang ya banyak di antara kita sebelum subuh itu berangkat ya, udah berangkat mengejar dunia, gitu kan? Mengejar dunia, padahal 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan-kekurangan kita. Kemudian juga disunahkan untuk dibaca di 2 rakaat setelah maghrib. Ya, jadi ba'diyah maghrib. Ya, jadi Qul Huwallah dan Al-Kafirun ini disunahkan untuk dibaca di ba'diyah maghrib dan qabliyah subuh, ya. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya surat Al-Kafirun ini ta'dilu rubu Al-Qur'an. Dia itu setara dengan 1/4 Al-Qur'an. Ya. Kalau Qul Huwallah itu kan sulusul Qur'an, 1/3 Al-Qur'an. Nah, kalau Qul ya ayyuhal kafirun ini dalam riwayat rubul Qur'an, 1/4-nya Al-Qur'an. Kenapa? Karena surat Al-Kafirun ini mengandung 4 hal nanti. Pertama, sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ya. Kedua, mengandung tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Keempat, mengandung hukum-hukum. Dan keempat itu adalah mengandung nasihat. Dan kalau kita lihat ya, surat Al-Kafirun ini ya, yang paling ditekankan di situ adalah tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan intisari dari ajaran Islam, ya. Dan Al-Qur'an itu semuanya tentang tauhid sebenarnya. Al-Qur'an itu semuanya tentang tauhid. Coba perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an berbicara tentang itu. Kemudian perintah untuk melakukan syariat-syariat Allah, salat, haji, zakat, puasa dan semacamnya. Itu penyempurna tauhid. Jadi berbicara tentang tauhid.
Kemudian berbicara tentang penduduk surga, itu balasan bagi orang-orang bertauhid. Kemudian Allah berbicara tentang orang-orang kafir, itu orang-orang yang tidak bertauhid. Berbicara tentang neraka, balasan bagi orang-orang yang tidak bertauhid. Maka intinya Al-Quran berbicara tentang tauhid. Semua isi Al-Quran itu tentang tauhid. Nah, makanya dihimpun di dalam surat Al-Kafirun ini intisari dari Al-Quran, yaitu tentang tauhid, kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi, basmalah itu kemarin apa? Termasuk ayat yang terpisah tersendiri, bukan termasuk bagian dari surat. Dia didatangkan untuk apa? Memisahkan satu surat dengan surat yang lainnya. Kemudian di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai orang-orang kafir. Ya. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan orang-orang kafir di sini? Apakah semua orang-orang kafir atau orang kafir tertentu? Ya. Maka mayoritas para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan orang-orang kafir dalam ayat ini adalah kafir-kafir tertentu dari kalangan orang-orang Quraisy yang tidak akan pernah beriman kepada Allah selama-lamanya. Ya, yang tidak akan pernah beriman kepada Allah selama-lamanya. Ya. Makanya disebutkan ya dalam sebuah riwayat ya Ibnu Jarir ya dengan sanadnya membawakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Walid ibnu Mughirah, kemudian berjumpa dengan Al-As ibnu Wa'il, kemudian berjumpa dengan Al-Aswad ibnu Abdul Muttalib, kemudian berjumpa dengan Umayyah ibnu Khalaf. 4 orang kafir. Siapa yang pertama tadi? Walid ibnu Mughirah. Kemudian yang kedua As ibnu Wa'il. Kemudian yang ketiga Aswad ibnu Abdul Muttalib. Yang keempat Umayyah ibnu Khalaf. Jadi Nabi berjumpa dengan keempat pembesar orang kafir ini. Kemudian faqalu, keempat orang ini berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," katanya. "Fal ta'bud ma na'bud wa na'budu ma ta'bud." Kamu sembah apa yang kami sembah dan kami sembah apa yang kamu sembah. Bergiliran. Dia ngajak Nabi untuk bergiliran, ya. Sembah berhala yang mereka sembah, nanti mereka akan menyembah Tuhan atau Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kemudian mereka mengatakan fa in kana allazi nahnu alaihi as-sahha min allazi anta alaihi kunta akhasta minhu hazzan. Jika ternyata Tuhan yang kami sembah itu lebih benar daripada Tuhan yang kamu sembah, maka kamu dapat bagian karena pernah nyembah, kata mereka. Tapi kalau ternyata Tuhan yang kamu sembah itu as-sah minallazi nahnu alaihi, lebih benar daripada yang kami sembah, kami telah mengambil bagian karena kami nyembah. Tadi kan bergiliran. Maka Allah turunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir tadi, yang 4 tadi. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka orang-orang kafir tadi. Maksudnya siapa? Al-Walid ibnu Mughirah, kemudian Al-As ibnu Wa'il, Aswad ibnu Abdul Muttalib, dan Umayyah ibnu Khalaf. Ya. Katakan kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Di sini ada pelajaran wajibnya kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Wajib kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan serta apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita berlepas diri. Ya. Nah, yang namanya berlepas diri dari kesyirikan, pelaku kesyirikan dan sesembahan yang mereka sembah selain Allah, itu konsekuensinya tidak boleh kita berikan loyalitas kita. Tidak boleh kita berikan cinta kita kepada mereka orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir
yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Katakanlah Muhammad, kamu tidak akan mendapati orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yuwadduna man hadallah, memberikan cintanya, memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu adalah bapaknya sendiri, anak-anaknya sendiri, keluarga dekatnya, kerabatnya, istrinya. Selama mereka orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh memberikan loyalitas dan cinta kita kepada mereka. Bukan berarti kita tidak bermuamalah dengan baik kepada mereka. Tetap kita bermuamalah dengan baik. Kita perlakukan mereka secara duniawi dengan baik. Tapi untuk urusan cinta, loyalitas, itu harus dibangun di atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Karena mereka adalah orang-orang yang benci Allah, mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus benci kepada mereka yang benci kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya kalau mereka adalah orang-orang taat, orang-orang soleh, cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka harus kita cintai mereka. Karena mereka adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu al-hubbu fillah wal bughdu fillah itu adalah merupakan bagian terbesar yang merupakan ciri khas orang-orang beriman. Ya. Sampai-sampai Nabi menyebutkan bahwasanya orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling membenci karena Allah itu nanti membuat iri para syuhada. Ya, membuat iri siapa? Orang-orang yang mati syahid. Membuat iri para anbiya, iri para nabi. Karena Allah mengatakan ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Dia mencintai orang karena Allah, dia membenci orang karena Allah. Lahumul manabir min nur. Aku telah menyiapkan untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya. Ya ghabituhumul anbiya wasyuhada, yang membuat para iri nabi dan syuhada. Sebuah keutamaan. Ya. Jadi cinta dan benci itu harus dibangun di atas kecintaan kepada Allah dan Rasul. Bukan karena kepentingan dunia, ya. Karena kalau kita membangunnya karena kepentingan dunia, maka itu cinta yang egois, ya. Cinta yang hanya untuk kepentingan pribadi. Benar nggak? Ya. Antum berteman dengan fulan karena dia kaya. Ya, antum suka dengan fulan karena dia kaya, tinggi jabatannya. Itu untuk kepentingan antum pribadi. Tapi kalau kita dasarkan cinta kita karena Allah dan Rasulnya, maka semua itu untuk Allah dan Rasulnya. Saya mencintai fulan, walaupun fulan ini orang miskin, karena dia taat kepada Allah, karena dia soleh, ya, karena dia sayang kepada ajaran-ajaran Rasulullah SAW dipraktekkan semampunya. Maka kita cintai orang-orang yang semacam ini. Dan ini adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Dalam sebuah riwayat yang lain ya disebutkan ya sebab turunnya ayat ini ada sekelompok orang-orang Quraisy ya itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Halumma fattabi' dinana." Kemari wahai Muhammad, kamu ikuti agama kami, agama nenek moyang kami, wa nattabi' dinaka, dan kami ikuti agama kamu. Sembah agama yang disembah oleh nenek moyang kami 1 tahun, nanti kami menyembah Tuhanmu 1 tahun. Giliran gitu. Maka Nabi mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, an usyrika billahi subhanahu ghairah. Aku berlindung kepada Allah untuk menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Maha suci Allah. Allah tidak pantas untuk disekutukan. Karena Allah yang Maha Esa, yang berhak untuk diibadahi, dan sesembahan-sesembahan selain Allah adalah semuanya batil. Batil. Kemudian orang-orang tadi mengatakan, kalau begitu wahai Muhammad, gak usahlah nyembah 1 tahun Tuhan kami. Sentuh aja. Sentuh. Ya, cukup sentuh berhala-berhala itu. Tuhan-Tuhan kami yang disembah oleh nenek moyang kami, kata orang-orang Quraisy. Maka kami akan membenarkan kamu dan beribadah kepada Tuhanmu. Jadi
Nabi mengatakan nggak mau. Ma'adallah, maha suci Allah. Ya, aku berlindung kepada Allah. Karena kalau sampai Nabi menyentuhnya, berarti Nabi beredha dengan kekufuran. Dan itu nggak boleh. Kita tidak boleh redha dengan kekafiran itu walaupun sedetik. Nggak boleh. Makanya dalam kitab-kitab fikih para ulama membawakan sebuah pembahasan. Kalau ada orang mau masuk Islam, maka kita yang mendengar itu, ayo sekarang langsung masuk Islam. Besok aja, nggak boleh, jangan ditunda. Ya, kenapa? Kalau antum bilang iya nggak apa-apa besok, berarti antum redha dengan kekufurannya sampai besok. Dan redha dengan kekufuran itu bisa membatalkan keislaman. Keislaman. Oleh karena itu kalau ada orang mau masuk Islam langsung, ayo syahadat sekarang, nggak usah ditunda-tunda. Nggak usah ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda sampai besok, nah kafirnya dia sampai besok itu menunjukkan redha kita dengan kekufurannya dia. Dan para ulama itu bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Makanya nggak boleh. Ya, oleh karena itu Nabi nggak mau menyentuh berhala tadi. Karena kalau sampai disentuh menunjukkan redha. Dan sedangkan kita dituntut untuk berlepas diri dari kekafiran, dari kesyirikan, dan sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya berdiri dan membacakan ayat tadi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan wahailah orang-orang kafir, kami atau saya, kata Nabi, tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Lantas pada saat itu mereka pun putus asa. Udah nggak ada jalan lagi untuk bersatu dengan Muhammad. Karena memang nggak mungkin kita bersatu dengan orang-orang kafir. Nggak mungkin. Persatuan itu dibangun di atas apa? Aqidah, di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas tauhid. Ya nggak mungkin kita bersatu dengan orang-orang kafir. Ya. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak menyembah apa yang saya sembah. Ya. Karena tadi Nabi tahu kalau orang-orang kafir ini yang mengajak Nabi untuk menyembah 1 tahun Tuhan mereka dan mereka menyembah 1 tahun ya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang yang akan mati kafir, tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian itu tidak akan pernah menyembah apa yang saya sembah. Karena Nabi udah tahu dengan wahyu dari Allah, orang-orang ini tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua akan mati dalam keadaan kufur. Ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan saya pun tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ya, jangankan menyembah, ya, ridho dengan Tuhan yang mereka sembah selain Allah, ridho dengan kekufurannya, itu enggak boleh bagi seorang muslim. Enggak boleh. Makanya tadi wajib berlepas diri dari kekufuran dan kesyirikan. Enggak boleh kita ridho dengan kekufuran. Enggak boleh kita ridho dengan kesyirikan. Ya. Nah, masalah ridho itu, masalah tidak suka itu kan hubungannya dengan hati. Letaknya di hati. Makanya tadi loyalitas, cinta itu tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik walaupun keluarga dekat kita. Ya, itu amalan hati. Tapi kalau amalan badan, muamalah, kita perlakukan dengan baik dalam kehidupan dunia apabila mereka adalah keluarga kita. Ya, ini. Tapi kalau urusan cinta tidak ada. Artinya gini, teman-teman sekalian. Bila ada orang muslim, ya, mukmin bertengkar dengan orang kafir, ya, dengan orang kafir, siapa yang harus dibela? Kebetulan kafir ini adalah keluarga misalnya. Atau ada keluarga yang kafir, keluarga antum yang kafir, ya, kemudian cekcok, ya, atau disakit, atau dia cekcok dengan seorang muslim, maka siapa yang harus dibela?
Siapa yang harus dibela? Hah? Masalah dunia ya, yang zalim yang dizalimi yang dibela. Yang dizalimi yang dibela. Tapi kalau sekarang dasarnya adalah agama. Ya. Tapi keluarga antum ini satunya. Ya, keluarga antum. Kalau dasarnya agama, ya cekcoknya karena dasar agama, keyakinan. Siapa yang harus dibela? Muslim, walaupun kafir ini adalah orang tua kita sendiri. Karena tadi tidak boleh memberikan cinta dan loyalitas kepada orang kafir yang terkait dengan urusan din dan agama. Ya, jelas ya? Ini. Ya. Wala antum abiduna ma'bud, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Diulang-ulangi. Ya, diulang-ulangi sebagai bentuk penguat, ya. Penguat. Kemudian di ayat yang ketujuh, ya Allah katakan lakum dinukum waliyadin. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Bagi kalian amalan-amalan kalian, bagiku amalan-amalanku, dan kita tidak akan pernah sama. Ya, tidak akan pernah sama. Jadi ayat ini ya mengajarkan kepada kita jamaah sekalian, teman-teman sekalian, bahwasanya wahdatul adyan. Ya, apa artinya wahdatul adyan? Semua agama itu sama. Itu enggak ada. Enggak ada. Ya, wahdatul adyan, semua agama itu sama, enggak ada. Islam satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena muncul sekarang dai-dai, ya, pendakwah-pendakwah yang mengatakan ya semua orang itu kan menginginkan kebaikan. Cuman caranya yang berbeda. Semua ingin menuju surga, tapi caranya aja yang berbeda. Ini secara halus ingin mengajak bahwasanya semua agama itu sama. Enggak ada. Ya, jalan menuju surga itu cuma satu, Islam. Bukan mengklaim, tapi Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an. Inna dina indallah al-Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Faman ibtagha ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Orang yang nyari selain Islam sebagai agamanya, maka Allah tidak akan pernah menerimanya. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Ya. Allah berikan kemuliaan, Allah berikan nikmatnya kepada kita Islam. Fa idza btaghaina al-izzata fi ghairihi adallana Allah. Kalau kita mencari kemuliaan di selain Islam, ya, mengatakan semua agama sama, ingin mencari kemuliaan dengan ucapan-ucapan semacam ini, azallana Allah, maka Allah pasti menghinakan kita. Kalau kita cari kemuliaan kepada selain Islam. Jadi Muslim itu punya ciri khasnya. Muslim itu punya jati dirinya. Muslim itu bangga dengan keislamannya. Muslim itu harus bangga dengan identitasnya sebagai seorang Muslim. Makanya jangan kita ikut-ikut acara orang-orang kafir, ikut-ikut kebiasaan orang-orang kafir. Itu menunjukkan kalau kita nggak bangga dengan keislaman kita. Ya, kita nggak bangga dengan identitas kita sebagai seorang Muslim. Karena kalau memang kita bangga dengan keislaman kita, percaya dengan keislaman kita, bahwasanya Islam itu satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, buat apa kita ngikut-ngikut ajaran orang-orang selain Islam, ya? Buat apa kita ikut serta ajaran-ajaran non muslim yang di luar Islam? Ya. Dan mereka orang-orang Islam, orang-orang non muslim, orang-orang kafir itu tidak akan pernah ridho dengan kaum muslimin sehingga kaum muslimin ini mengikuti mereka. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian wahai orang-orang muslim hingga kalian mengikuti agama mereka. Jadi mereka akan bikin aturan, bikin apa gitu supaya ya orang-orang muslim ikut serta dengan hal-hal yang merupakan ciri khas dan amalan mereka. Tapi kalau kita bangga sebagai seorang muslim, ya identitas sebagai seorang muslim, ya maka kita pertahankan. Kita nggak perlu ikut merayakan hal-hal yang merupakan ciri khas mereka. Walaupun ada, pasti akan ada orang-orang muslim yang ikut serta, itu pasti. Karena disebutkan dalam hadis
Ya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in. Kalian itu benar-benar akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhu. Seandainya mereka masuk ke lubang dob itu sempit, bau, terus gelap, maka kalian pun akan mengikutinya, kata Nabi. Jadi akan ada umat Islam yang mengikuti orang-orang kafir sampai-sampai harus masuk ke sesuatu yang gelap, berbau busuk dan sempit, mereka tetap akan mengikutinya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, al-Yahuda wan Nasara, apakah orang-orang yang Anda maksud di sini Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Faman nas. Nah, kalau bukan mereka siapalah lagi. Jadi memang Muslim itu akan ada yang mengikuti tindak tanduk orang-orang kafir. Namun Nabi udah jauh-jauh hari memutus celah itu dengan memperingatkan kita, ya, supaya tidak ikut serta dengan tingkah laku dan perbuatan mereka yang kafir. Ya. Makanya disebutkan, ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melarang kita untuk tasyabbuh. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan Nabi itu menutup celah tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Contoh, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sholat pakai sendal. Ya, ada hadis, "Shallu fi ni'alikum." Sholatlah, ya, dengan sendal-sendal kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu la yusalluna bi ni'alihim. Mereka tidak beribadah menggunakan sendal. Jadi sampai-sampai bagaimana cara kita menyelisih mereka itu diperintahkan oleh Nabi agar jangan sampai ikut serupa dengan mereka. Contoh lain misalnya, Nabi mengatakan panjangkan jenggot, ya, tipiskan kumis. Kenapa? Wa khaliful majus. Karena tadi supaya menyelisih orang-orang Majusi. Itu perintah-perintah ini tujuannya apa? Untuk menutup celah penyerupaan dengan orang-orang kafir. Karena nanti akan ada umat Islam yang benar-benar menyerupai mereka. Maka jauh-jauh hari peringatkan, ya, Nabi memperingatkan kita supaya tidak menyerupai mereka dengan melakukan ibadah-ibadah tadi. Ya. Tapi mungkin kita cukupkan sampai sini dulu, ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Persiapan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.